Goedemorgen, selamat pagi. Welkom in de Nieuwstadkerk weer op deze zondag. Als eerst ucapan selamat datang atas nama Gereja Perki Nederland di Amsterdam Zuidoost. Kami mengucapkan selamat datang kepada jemaat sekalian dan juga untuk mereka yang baru pertama kali hadir dalam ibadah Gereja Perki Nederland saat ini maupun yang mengikuti melalui siaran online. Welkom ook voor Ibu Mieke. Welkom, Ibu Mieke is van PGZO hier in Amsterdam Zuidoost. Welkom. Ibadah pada hari ini akan dipimpin oleh Pendeta Debbie Sairtian. Dan marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah kita di tempat ini maupun di rumah masing-masing atas anugerah dan kasih-Nya. Untuk itu jemaat dipersilahkan berdiri dan bersama kita akan menyanyikan lagu pembukaan yang terambil dari PKJ 13. Lieve gemeente in de Heer Jezus Christus, laten we beginnen onze eredienst van vandaag. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita mulai ibadah kita di hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang tetap setia selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Name you plots. Jemaat saya persilahkan duduk kembali. Saudara-saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, pada hari Minggu ini kita memasuki Minggu Advent yang ketiga. Dan tema ibadah pada hari ini adalah persiapkanlah jalan pemurnian dan pemulihan dalam pengharapan akan Tuhan. Bereid de weg, zuiverig en herstel in verwachting van de Heer. Laten wij samen zingen, mari kita nyanyi sama-sama. Kidung Jemaat 84 ayatnya yang pertama. Ya Yesus di kau kurindukan.
zuster, laten wij in berouw en verlegenheid en alle nederigheid samen onze zonde voor hem belijden. Laten wij samen bidden. Ya Bapa yang Maha Kudus dan penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Kami mengaku kepadamu. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Al ons tekort schieten als gelovige mensen, die Gij geheiligd hebt in deze wereld, de zwakheid van ons geloof, de ontrouw en de geslotenheid, de onduidelijkheid in ons getuigenis, onze vertredingen en onze zwakheid, belijden wij voor u. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala salah dan dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oleh sebab itu, marilah kita saling mengampuni dan memaafkan satu dengan yang lain, agar kasih Kristus nyata dalam hidup kita setiap hari. Ik nodig u uit om op te staan. Saudara-saudara, saya persilakan berdiri dan kita mendengarkan petunjuk hidup baru. Kita mendengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana tertulis di dalam Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Laten we samen zingen Kidung Jemaat 40 ayatnya yang pertama. Saya persilakan duduk kembali. Ik heb tijd gelegenheid voor vocalgroep Kitasa. Kita sama-sama akan mendengarkan bijdragen van vocalgroep.
voor alle kinderen. Jullie mogen naar kindernevendienst. Jullie mogen naar zondagschool. Geliefde gemeente in de Heer Yesus Kristus, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan membaca dan merenungkan bagian firman Allah. Tapi sebelumnya laten we bidden om de leiding van de Heilige Geest voor de bediening van het woord van God beginnen. Laten we samen bidden. Hemelse Vader, wij komen voor u in nederigheid en met een dankbaar hart. We danken u voor deze gelegenheid om samen mogen komen als gemeente om uw woord te horen en te overdenken. Wij vragen u om ons te leiden door uw Heilige Geest. Open onze harten en onze gedachten, zodat wij uw waarheid diep mogen begrijpen en toepassen in ons dagelijkse leven. Help ons om aandachtig te luisteren en te ontvangen wat u vandaag tot ons wilt spreken. Verander ons door uw woord en laat het vrucht dragen in ons leven, zodat wij als gemeente, als gezin, als persoon uw liefde en genade kunnen weerspiegelen in onze omgeving. Bapa dalam surga, saat ini kami mau membaca dan merenungkan bagian firman-Mu. Tanpa jamahan Roh-Mu yang kudus, kami terbatas untuk memahami dan melakukannya dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, diamkanlah segala suara yang ada dalam pikiran dan hati kami yang bisa saja mengganggu konsentrasi kami untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu. Dan bicaralah bagi kami ya Allah, karena kami mau mendengar dan kami siap melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami apapun risikonya bagi kami. Berfirmanlah bagi kami, karena kami mau mendengar. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, onze schriftlezen voor vandaag, pembacaan kita hari ini, zijn twee verschillende schriftlezing. Eerste schriftlezing is Malaki 3 vers 1 tot met 4. En de tweede schriftlezing is Lukas 3 vers 1 tot met 6. Jemaat yang Tuhan kasihi, pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Maliaki 3 ayat 1 dan 4 yang berbunyi, "Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah. Pembacaan yang kedua dari Lukas 3 ayat 1 sampai 6 yang berbunyi,
Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trachonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakharia, di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Demikianlah bunyi firman Tuhan. In het Nederlands, zo staat in de Bijbel, Maleachi 3 vers 1 tot en met 4. Let op, ik zal mijn bode zenden, die voor mij de weg zal effenen. Opeens zal hij naar zijn tempel komen, de Heer naar wie jullie uitzien, de engel van het verbond naar wie jullie verlangen. Komen zal hij, zegt de Heer van de hemelse machten. Wie zal die dag kunnen doorslaan? Wie zal overeind blijven wanneer hij verschijnt? Hij is als het vuur van een edelsmid, als het loog van een wolvasser. Hij zal zitting houden als iemand die zilver smelt en zuivert. De zonen van Levi zal hij zuiveren en zeven als goud en zilver. En dan zullen ze op de juiste wijze overgaven brengen aan de Heer. De offers van Juda en Jeruzalem zullen de Heer met vreugde vervullen, zoals in de vroegere jaren, zoals in de dagen van weleer. En dan de tweede Bijbelvers is van Lucas 3 vers 1 tot 6. In het 15e jaar van de regering van keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus Judea bestuurde en Herodes Tetrach was over Galilea, zijn broer Philippus over het gebied van Iturea en Trachonitis en Lisanias over Abilene. En toen Annas en Caiaphas hoge priester waren, richtte God zich in de woestijn tot Johannes, de zoon van Zacharias. Daar ging Johannes in de omgeving van de Jordaan verkondigen dat de mensen zich moesten laten dopen en tot inkeer moesten komen, om zo vergeving van zonden te verkrijgen. Zoals geschreven staat in het boek van de uitspraken van de profeet Jesaja, luid klinkt een stem in de woestijn. Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden. Ieder kloof zal worden gedicht, elke berg en heuvel geslecht. Kromme wegen recht gemaakt, hobbelige wegen geëffen. En al wat leeft zal zien hoe God redding brengt. Zo staat in de Bijbel. Aldus het woord van de Heer, loof zij u Christus. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Jemaat yang Tuhan Yesus kasih, selamat pagi. Goedemorgen. Oh, ada Bapak Vincent di belakang. Betul. Selamat pagi Bapak dosen. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita hidup di masa sekarang ini ada dalam minggu-minggu Advent. Sebuah masa idealnya untuk merenung secara mendalam. Ini adalah waktu ketika kita mempersiapkan diri untuk kedatangan Kristus yang kedua kali. Tetapi persiapan yang kita lakukan saat ini bukan hanya tindakan eksternal. Siapa sini yang sudah hias rumah-rumah? Tante Wil pun rumah full mat hias. Full mat. Ada 2 hert denk ik ya Tante Wil? Ada 2 domba kah? Itu pohon Natal so groot zoals ik. Pasti di rumah-rumah pasti Bung Humphrey?
Zo, Bung Hempri, Bung Kristal zo siap. Ieder van ons voorbereidt deze kerst met de best die wij kunnen doen, toch? Juist of niet? Maar dat is niet de bedoeling van Advent. Ini adalah sebuah proses internal, proses di mana Allah memurnikan, membentuk dan memperbaharui kita. Nah, hari ini kita ditantang oleh tulisan dari Melaki dan Lukas. Kedua nas ini menggambarkan kedatangan Tuhan sebagai sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang mengubahkan hidup kita sampai ke intinya. Bukan cuma cara berpikir, bukan cuma lifestyle, bukan cuma cara berbicara, tapi intinya. Apa intinya? Ini bukanlah pesan sukacita yang dangkal, tapi panggilan yang kuat untuk sebuah transformasi. Dan kalau transformasi itu 180 veranderd. Nah, saya mengajak, ik wil paar dingen delen met u. Ten eerste, hal yang pertama adalah kedatangan Tuhan itu perjumpaan yang mendalam dengan Allah yang hidup. Malaki 3 ayat 1 sampai 2 dan Lukas 3 ayat 1 sampai 3 bacaan kita hari ini memberikan gambaran yang mengesankan tentang kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan itu bukan kedatangan yang nyaman pakai topi pintu, pakai red carpet, terus pakai bunga mesti kasih di Tuhan pun kepala, ke leher kalau lakukan sambut Tuhan dengan tari-tarian, tari lenso, helemaal nih. Bukan tontonan juga yang hening sama sekali. Ini adalah peristiwa mengejutkan yang mengguncang fondasi iman kita. Nah, Melaki menggunakan gambaran sebagai seorang pandai besi yang sedang memurnikan perak. Saya pikir Bapak Ibu, ieder van ons weet hoe kan dat doen. Setiap kita mengerti bagaimana orang memurnikan perak, sama seperti dengan orang memurnikan emas. Gambaran ini tidak hanya menunjukkan proses pemurnian, tapi juga perumahan yang intens. Perak yang masih mentah dibakar di atas api yang lebih dari berapa ratus derajat itu untuk dia bisa meleleh. Dan itu bukan api yang biasa kita masak makanan di rumah. Sama sekali tidak. Sehingga itu tidak hanya menunjukkan proses pemurnian, tapi perubahan yang intens dalam arti bahwa perubahan yang terjadi secara terus-menerus, berkelanjutan, bukan cuma stop satu kali dan selesai. Berkelanjutan, vervolgen. Api pemurnian membakar apa yang tidak murni. Tetapi proses pemurnian itu bukan berarti bahwa proses tidak tanpa rasa sakit. Tuhan tidak ingin membuat kita nyaman, tetapi untuk membuat kita menjadi murni, untuk mengembalikan gambaran kita sebagai orang umat yang diciptakan pada pertama kali. Dan that is nooit zonder pijn. Pertanyaan yang kita perlu renungkan, yang saya ajak kita renungkan adalah, apakah kita bersedia untuk dibentuk oleh api ini, bahkan jika itu tidak nyaman atau konfrontatif? Kita tahu bahwa kalau Allah memurnikan kita, bahasa religiusnya adalah perubahan dalam pertobatan. Itu selalu tidak menyenangkan bagi kita, Bapak Ibu. Sama sekali tidak menyenangkan. Tetapi bersediakah kita? Kita tahu akan dilakukan oleh Allah. Pertanyaannya, bersedia enggak kita? Bersedia kita tidak? Biasanya kalau kita berbicara tentang perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita, dimurnikan oleh Allah, kita akan menerima dengan senang kalau itu tanpa rasa sakit, tanpa terlalu banyak melukai keegoisan kita, egonya kita. Kita melakukannya dengan sangat senang hati. Tetapi ketika dibentuk oleh api yang memurnikan dan menyebabkan sakit, membutuhkan kesediaan hati. Nah, Lukas menulis tentang Yohanes berkhotbah di padang gurun, tempat yang melambangkan pengasingan dan refleksi. Kalau saya di Ambon kita nggak ada padang gurun, ya. Orang Ambon nggak ada padang gurun. Tapi yang supi di Israel kan pasti tahu ada padang gurun tuh. Kan gemeente GPN Amsterdam Zuidoost supigi berapa kali di Israel jadi tahu padang gurun. In de woestijn
vinden we niks. Er is niks. Alleen zand, toch? Alleen cuma pasir of helemaal niks. Niks. Dus kalau nggak bawa minum cukup, haus, matilah. Nggak bawa makanan cukup, lapar, matilah. That is simbol van pengasingan. Dan ketika kita ada dalam pengasingan itu, satu-satunya jalan yang terbaik adalah refleksi. Padang gurun adalah tempat di mana tidak ada yang tersembunyi kecuali masuk dalam pasir-pasir. Di mana semua topeng itu mau tidak mau, sadar tidak sadar, semua ditanggalkan. Pesannya adalah panggilan untuk bertobat. Sebuah perubahan radikal yang mencakup hati dan tindakan kita. Pertobatan itu bukan sebuah ritual atau perubahan sementara, tetapi sebuah reorientasi yang menyeluruh kepada Tuhan. Apa arti pemurnian ini bagi kita sehari-hari? Bapak Ibu, elke dag hebben we altijd iets gedaan yang nggak sesuai dengan keinginan Tuhan. Betul nggak? Misschien tot nu toe, die we op dit moment zitten, lekker zitten, warm, maar toch denken aan andere dingen dan in de kerk. Dat kan gebeuren. Nah, ini apa arti pemurnian ini bagi kehidupan kita sehari-hari? Maukah kita, bersediakah kita dimurnikan setiap hari? Kalau hari ini bikin salah, hari ini juga dimurnikan besok. Jangan lagi ulangi kesalahan yang sama. Hari Minggu, setiap hari Minggu kita datang dalam doa-doa pengakuan dosa. Setiap hari Minggu kita lakukan itu. Pertanyaannya, amin, keluar dari pintu gereja ini lakukan lagi tidak hal yang baru saja diakui dalam doa pengakuan tadi. Apa arti pemurnian itu bagi kita sehari-hari? Bersedia, willen, bereid om beter te zijn elke dag. Adakah kebiasaan atau prioritas atau kepercayaan yang perlu dilepaskan untuk memberi ruang yang lebih luas bagi kehadiran Tuhan? Meestal in ons leven zoveel ruimte voor ons en zo kleine ruimte voor God. Bereiden wij om dat veranderen, creëren of geven zoveel ruimte voor God, zoveel ruimte voor God en zo kleine ruimte alleen voor ons. Ten tweede, hal yang kedua yang ingin saya bagi dengan Bapak Ibu adalah pertobatan dan pemurnian adalah sebuah proses yang mengubah kita lebih dalam. Kata-kata Yesaya yang dikutip oleh Yohanes Pembaptis dalam bacaan kita hari ini sangat tepat. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan diratakan. Jalan yang berliku-liku akan menjadi lurus dan jalan yang berlekuk-lekuk akan diratakan. What is that betekent? Apa artinya? Lukas menggunakan ini sebagai sebuah perumpamaan. Gunung itu dapat mewakili semua van ik, kesombongan, sombong rohani, atau rasa puas dari diri kita, apapun itu yang bisa mengangkat kita, mengangkat diri kita, posisi kita lebih dari orang lain. Bahkan terkadang itu lebih dari Tuhan. Dan menutup hati kita terhadap kerendahan hati. Itu gunung yang dimasukkan oleh Lukas. Sebaliknya, lembah yang dimaksudkan dalam Lukas ini adalah perasaan tidak mampu, perasaan bersalah karena bikin dosa sampai tidak bisa bikin apa-apa lagi. Hanya hidup dalam rasa bersalah dan keputusasaan. Atau perasaan lain yang membuat kita tidak merasa berharga di hadapan Allah. Nah, kedua rasa ini, kedua bentuk simbol ini, gunung dan lembah ini adalah rintangan yang menghalangi kita berjumpa dengan Tuhan sepenuhnya. Allah ingin kita mengatasi rintangan-rintangan ini bukan dengan kekuatan kita, karena kita tidak bisa mengatasinya tanpa pertolongan Allah. Gunung, apa yang perlu diatasi dalam hidup kita? Lembah, apa yang membutuhkan pemenuhan pengharapan dan kasih karunia Allah? Gunung apa yang ada dalam jemaat sebagai jemaat Amsterdam Zuidoost? Welkom Om Wesley dan tim. Tante Wanda. Halo Om Wesley.
Senang kalau lihat Om Tante Wanda dan Om Wesley hadir. Bapak Ibu, saya kembali ke khotbah. Bicara tentang gunung yang artinya segala sesuatu yang membuat diri kita lebih dari orang lain. Dan lembah, sesuatu yang membuat kita merasa terjebak dalam hal-hal yang membuat kita tidak berharga di mata Allah. Apa yang ada dalam diri kita? Saya nggak mau tanya satu-satu, Bapak Ibu koreksi diri masing-masing saja. Mas Gun sudah lihat Bung Norman lihat ke atas, ini pasti dia tanya aku lagi nih. Setiap kita punya gunung yang harus diratakan. Setiap kita punya lembah yang harus diisi. Saya juga punya gunung yang harus diratakan. Saya juga punya lembah yang harus diisi supaya rata. Setiap kita punya itu sebagai pribadi, sebagai keluarga, dan sebagai jemaat. Apalagi sebagai jemaat GPN Amsterdam Zuidoost. GPN Amsterdam Zuidoost punya gunung paling tinggi, iya kan Om Wesley? Yang harus kalau Ramon bilang kikis. Kalau bahasa Belandanya apa Tante Wil? Kikis pelan-pelan tuh kasih habis. Schuif ya, schuif. Sedikit demi sedikit, supaya gunung itu nggak terlalu tinggi dan lembah harus diisi pelan-pelan. Apa saja Bapak Ibu bisa refleksi sendiri. Dan setiap kita yang memiliki gunung dan lembah itu membutuhkan pertolongan Tuhan dalam pertobatan dan pemurnian. Pertobatan bukan hanya masalah pribadi. Pertobatan sama sekali bukan hanya persoalan pribadi, tapi juga memiliki dimensi sosial, memiliki dimensi komunal. Di dalam Alkitab, keadilan selalu dikaitkan dengan hubungan bagaimana kita memperlakukan Allah, memperlakukan orang lain, dan memperlakukan diri sendiri. Terkadang kita mengasihi orang lain lebih daripada kita mengasihi diri sendiri. Terkadang kita mengasihi diri sendiri lebih daripada kita mengasihi Tuhan. Benar tidak? Jangan bilang tidak benar. Itu benar Bapak Ibu. Terkadang kita mengasihi suami istri kita, takut istri dan suami lebih pada takut Tuhan. Benar nggak? Saya orang Ambon ya. Jadi kalau bicara orang Ambon, wah perempuan itu sudah jadi pendeta, istri pasti suaminya takut sekali tuh. Terkadang kita lebih takut dengan manusia daripada takut Tuhan. Itu bukti kita memperlakukan Allah betul-betul berbeda daripada kita memperlakukan sebagai Allah yang Maha Kudus. Meratakan jalan juga berarti berbuat adil kepada sesama kita, menyingkirkan rintangan yang menghalangi orang lain untuk mengalami kasih Allah. Saya ulang sekali lagi Bapak Ibu. Meratakan jalan berarti menyingkirkan rintangan bagi orang lain untuk mengalami kasih Allah. Ada enggak dalam jemaat GPN Amsterdam Zuidoost yang lama sekali tidak pernah masuk gereja? Banyak Mas Gun. Soms, wij zijn de reden waarom mensen komen niet naar de kerk. Terkadang kita ini jadi alasan kenapa orang tidak datang ke gereja. Kita menjadi alasan menghalangi orang untuk mengalami kasih karunia Allah. Pertobatan membutuhkan keberanian untuk melihat diri sendiri dengan jujur. Kita terkadang lebih jujur, lebih berani untuk melihat orang lain daripada diri kita sendiri. Pertanyaan bagi kita yang saya ajak Bapak Ibu untuk renungkan, apakah kita berani menghadapi kesombongan, rasa bersalah, menghadapi gunung dan lembah kita sendiri? Apakah kita bersedia untuk menata ulang hidup kita dengan cara yang Tuhan tunjukkan? Meskipun kata-kata Melaki dan Yohanes Pembaptis menantang kita, namun kata-kata ini juga membawa janji Allah yang dalam. Ada harapan di dalamnya. Tuhan akan datang kepada kita. Kedatangan Tuhan tidak dimaksudkan untuk menghancurkan. Karena Tuhan kasih waktu paling banyak untuk bertobat. Tuhan berikan waktu yang sangat luas untuk bersedia dimurnikan. Tuhan berikan waktu luar biasa panjang
untuk setiap kita sebelum Tuhan datang. Tuhan tidak mau semua orang yang percaya kepadanya hancur karena dosanya, tetapi untuk dipulihkan, disembuhkan, dan dibaharui. Nah, tukang perak yang kita baca hari ini, yang memurnikan perak, memperhatikan pekerjaannya dengan seksama, sehingga ia melihat gambar dirinya tercermin dalam perak itu. Persis seperti yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Tuhan menggunakan api pencobaan dan pemeriksaan diri untuk memurnikan kita. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ada sekarang ini dalam pergumulan-pergumulan yang berat yang tidak terkatakan, jangan mengeluh, jangan protes dengan Tuhan. Karena setiap pergumulan yang Tuhan perhadapkan bagi kita pasti ada maksudnya. Bahkan kita pada saat kita tidak bisa untuk melihat maksud Tuhan, ada maksudnya. Genieten ervan. Nikmati pergumulan itu dengan Tuhan. Hal ini lebih sekedar penyesuaian, lebih dari sekedar penyesuaian yang dangkal, tapi menyentuh keinginan kita sebagai manusia, motif kita sebagai manusia, dan yang paling penting adalah karakter kita yang paling dalam. Gambaran tukang perak ini menunjukkan kepada kita bagaimana cara kerja Allah dalam memurnikan setiap anak-anaknya. Dia tidak pernah tanpa belas kasihan. Tuhan mungkin terkadang terlalu keras mengajar kita. Tuhan mungkin terkadang terlalu tegas menegur kita. Terkadang Tuhan terlalu sakit memberikan pencobaan bagi kita. Tetapi bukan berarti Tuhan tanpa belas kasihan. Tuhan tetap memberikan kasih dan perhatiannya di atas semua pergumulan yang Dia izinkan kita hadapi. Tujuannya cuma satu. Tujuannya cuma satu. Supaya dari kita tercermin gambar Allah yang diciptakan melalui kita. Dalam Lukas kita melihat Yohanes menyerukan baptisan pertobatan. Pertobatan bukan hanya sebuah momen penyesalan yang emosional di dalam doa lalu kita duduk menangis sampai terhek-hek, menangis sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Bukan persoalan itu. Pertobatan adalah sebuah komitmen setiap hari yang mengubah gaya hidup kita dan hidup sesuai dengan Allah yang apa yang Allah inginkan. Sehingga kalau kita bilang mengaku diri kita sudah mengalami pertobatan tapi kita tetap dalam karakter yang lama, pertanyaan paling besar, pertobatan dalam nama Tuhan siapa yang kita lakukan? Pertanyaan untuk kita renungkan adalah apa saja kekotoran yang ada dalam hati kita? Mungkin ada hal-hal yang kecil. Bapak Ibu, iri hati dan happy itu bedanya sedikit sekali. Mungkin ada kebencian, mungkin ada dendam, mungkin ada ketidakmengertian untuk mengampuni, mungkin ada ketidakrelaan untuk melepaskan pengampunan, ada keterikatan pada hal-hal duniawi. Saya persoonlijk, ik heb problemen met schoenen, Bapak Ibu. Ja, ik heb nooit genoeg met schoenen. Moet altijd nieuw schoenen. Itu keterikatan dengan hal-hal duniawi loh. Siapa sini yang gak bisa hidup sonder Louis Vuitton? Itu keterikatan dengan hal-hal duniawi. Siapa yang tidak bisa hidup tanpa handphone 24 jam? Niman. Apalagi Bung Norman, sama sekali gak bisa. Itu di mata kita hal yang rutin, Bapak Ibu, tapi kita terikat dengan hal duniawi. Siapa di sini yang tidak bisa tidak berdoa 24 jam? Ik wil horen. Wie? Siapa sini yang tidak bisa? Tapi tidak bisa hidup tanpa handphone 24 jam. Itu keterikatan dunia yang perlu untuk dimurnikan. Tuhan meminta kita melepaskan semua itu supaya kita dibaharui. Bukan berarti tidak boleh, boleh. Maar moet niet overdreven sampai Tuhan itu tempat nomor 2, 3, 4 dan seterusnya. Mari Bapak Ibu kita sadari bahwa pemurnian itu proses. Tidak ada yang instan. Kadang-kadang Tuhan tampak jauh sekali dalam pergumulan-pergumulan kita. Tetapi pada saat terlihat Tuhan jauh sekali,
Itulah momen di mana Tuhan dekat. Bapak Ibu pernah mengalami pergumulan di mana kita berdoa, orang Ambon bilang tikang lutu sampai lutu-lutu tarobe, tapi kayaknya Tuhan antos yang jawab-jawab kita punya doa. Ada nggak pernah rasa begitu? Ada momen yang kita bergumul setengah mati, tapi kayaknya kok Tuhan jauh. Ingat nggak cerita tentang Tuhan Yesus tidur di atas kapal ketika berlayar dengan para murid di Danau Galilea? Tuhan tertidur. Bukan berarti Tuhan tidak ada. Tuhan tertidur. Dan mereka berteriak sampai Tuhan bangun. Jadi kalau dalam pergumulan Anda merasa Tuhan tertidur, berteriaklah sampai Tuhan bangun. Maka Tuhan akan bangun. Yang ketiga yang ingin saya bagi dengan Bapak Ibu adalah Advent adalah masa penuh harapan. Pertobatan dan pemurnian yang kita lakukan dalam hidup kita itu memiliki satu tujuan, yaitu herstellen, pemulihan. Maliaki berbicara tentang pengorbanan yang berkenan kepada Tuhan. Di Lukas berbicara tentang pengharapan dalam pertobatan dan pemurnian. Semua orang akan melihat keselamatan dari Allah. Ini menunjukkan hubungan yang diperbaharui antara umat dengan Tuhannya. Sehingga ketika kita rasa sakit, ketika kita rasa terjepit, ketika kita rasa susah karena pergumulan, ingatlah bahwa di balik itu tujuannya dari itu adalah kita dipulihkan. Kita menjadi yang lebih baik. Tidak ada orang yang mengalami pergumulan dan dia menjadi pribadi yang lebih jelek. Tidak ada. Pasti menjadi pribadi yang lebih baik. Itulah harapan yang ada di dalam pertobatan dan pemurnian. Itulah harapan yang ada di dalam pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Hal ini menunjukkan ada hubungan yang luar biasa indah antara kita sebagai umatnya dengan Tuhan. Umat yang tadinya berdosa kini telah bertobat dan dimurnikan supaya kita layak untuk datang di hadapan Tuhan, layak untuk melayani Tuhan dalam kebenaran. Advent bukan hanya sebuah persiapan untuk Natal. Advent adalah sebuah persiapan untuk kedatangan kerajaan Allah. Pemulihan berarti bahwa kita dipanggil untuk hidup seperti orang-orang yang diperbaharui, orang-orang yang memancarkan keadilan, kedamaian, kasih di dalam dunia yang hancur. Bapak Ibu, wij zijn de open Bible voor hele wereld. Wij zijn de open Bible voor iedereen. Van ons, iedereen kan lezen de Bijbel zonder buka Alkitab. Want wij zijn open Bible. Jadi apapun yang kita pikirkan, apapun yang keluar dari mulut kita, apapun yang kita lakukan dari tangan ini, yang dihasilkan oleh tangan ini, jalan yang kita jalani dengan kaki ini harus menjadi open Bible. Tapi pemulihan itu mulai dari diri sendiri. Mulai dari diri kita sendiri. Kita tidak mengharapkan orang lain itu dimurnikan, dipulihkan tanpa kita tidak melakukannya untuk diri sendiri. Semua mulai dari diri kita sendiri. Hanya ketika kita mengizinkan hati kita dipulihkan. Bapak Ibu, kita itu menyimpan marah dalam hati itu terlalu enak, nyaman di dalam hati karena kita merasa sangat disakiti. Bisa dimaafkan? Bisa, Bu. Bisa diampuni? Oh enggak, Bu, terlalu sakit di sini. Kita nyaman dengan itu, Bapak Ibu. Itu blokkeren onze herstellen. Itu yang menghalangi kita untuk dipulihkan. Kalau kita tidak mengizinkan hati kita dipulihkan, kita tidak dapat melayani orang lain dengan kasih. Dan itu harus dilakukan oleh GPN. Gereja Perki di Nederland harus memberi hati untuk dipulihkan. Jika tidak, maka tidak bisa melayani satu sama lain. Terlalu banyak sakit di dalam hati, hatinya itu harus dipulihkan. Masa Advent mengundang kita untuk tidak hanya melihat ke belakang pada 2000 tahun lalu ketika Tuhan Yesus datang di Bethlehem, tetapi juga mengundang kita untuk melihat ke depan pada kedatangannya kembali. Nah, masa ini adalah masa pengharapan aktif. Orang mengharapkan sesuatu yang akan datang tapi dia dilakukan dengan aktif. Pengharapan aktif itu, nih, deze is bewijs.
Kita melakukannya dengan aktif. Artinya kita mengisi pengharapan yang kita bangun itu dengan segala sesuatu yang aktif. Untuk membangun iman kita supaya siap menyambut Tuhan yang kedua kali datang. Ketika kita bermitra dengan Tuhan dalam transformasi kehidupan kita dan dunia ini, dan itu dilakukan dalam pengharapan aktif, tidak duduk, hanya berdoa, baca Alkitab dan duniks. Ada orang yang begitu tuh, hanya baca Alkitab 2 bab 1 hari, hari ini 1 bab, besok 1 bab, sampai selesai dalam 1 bulan, and duniks. Bapak Ibu yang terkasih, masa Advent lebih dari sekedar masa penantian, itu adalah masa-masa persiapan, masa-masa dimurnikan, dan masa-masa penuh dengan pengharapan. Pertanyaannya bagi kita adalah, lalu bagaimana kita mempersiapkan diri secara mendalam dalam minggu Advent yang ketiga ini untuk menyambut kedatangan Tuhan? Yang pertama, refleksi diri dari dalam. Masa Advent, sebenarnya masa-masa Advent ini masa-masa yang betul-betul still design. Kita ambil waktu untuk lebih banyak berpikir, lebih banyak berefleksi dalam kehidupan kita sehari-hari. Masa Advent ini mengajak kita untuk berdiam diri dan melihat ke dalam hati kita sendiri. Saat ini bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Baik, setengah baik, atau sama sekali tidak baik? Setengah baik itu maksudnya di depan publik wasn't perfect. Tapi kita menyimpan sendiri rahasia dosa yang cuma kita dan Tuhan yang tahu. Ini masa-masa kita memikirkannya. Baik atau tidak baik kita semua tahu apa itu. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk even moment still te zijn en dan neem zoveel tijd, zo mogelijk veel tijd om praten met God, zelf reflecteren, zelf evalueren. Wij hebben een goede relatie met God, of alleen rutinitas, of helemaal niet. Kalau kita melayani Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan, atau kita melayani supaya diri kita dianggap religius, rohani, dianggap pelayan-pelayan yang hebat. Laten we reflekteren. Yang kedua, apa yang bisa kita lakukan adalah pertobatan dan tindakan. Pertobatan lebih dari sekedar kata-kata. Pertobatan membutuhkan tindakan. Jika pertobatan itu melalui tindakan pengampunan, sudahkah kita melepaskan pengampunan? Bapak Ibu, biasanya kalau di Ambon itu mau dekat tahun baru begini, itu semua orang membersihkan rumahnya. Dicat baru, jendela-jendela diturunkan, semua dibersihkan. Horden dibersihkan. Nah, kita bagaimana? Sudah mau habis tahun baru? Sudah dibersihkan belum rumah ini? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jika pertobatan itu melalui tindakan pemulihan, apakah kita sudah saling memulihkan? Coba Bapak Ibu lihat kiri kanan. Apakah di antara kita ada yang perlu dipulihkan? Hubungan yang baik antara suami istri. Nah, vokal grup Ibu 2 sudah mulai. Oke, goed Tante Von? Goed? Met elkaar? Goed zo. Kita masing-masing coba refleksi hal itu. Tante Wanda lihat Om Norman, perlu nggak dipulihkan? Saling memulihkan nggak? Kakak tercinta. Ini waktunya untuk kita lakukan itu Bapak Ibu. Jika pertobatan itu bagian daripada kehidupan kita, mari kita lakukan. Tindakan pertobatan lain yang bisa kita bisa renungkan sendiri masing-masing. Kalau adik dan kakak masih tidak bicara, waktunya untuk bisa bicara lagi. Yang ketiga, hiduplah dengan penuh harapan dan pengharapan. Janji Advent adalah Allah sedang bekerja untuk membuat segala sesuatu menjadi baru. Percayalah bahwa Allah sedang bekerja dalam hidup kita, bahkan jika kita tidak bisa melihatnya. Bahkan jika kita tidak bisa melihatnya. Ketika kita tidak bisa melihat Allah bekerja, saat itulah Allah bekerja.
Mari Bapak Ibu kita hidup dalam pengharapan, padahal khususnya dalam masa Advent ini. Saya ajak kita semua untuk ambillah waktu untuk berefleksi, karena penting bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya persilahkan vokal grup. Saya persilahkan vokal grup Trio Latul untuk memuji Tuhan. Mereka menamakan mereka diri Trio Latul karena mereka anak-anaknya Tante Wilatul. Berarti nanti sebentar lagi bukan trio tapi vokal grup, karena makin hari makin banyak anak-anaknya Tante Wil.
So, ik verzoek u allemaal op te staan. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk berdiri. Kita akan bersama-sama memberikan respons kita atas khotbah pada hari ini. Bersama-sama kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Hatusita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat, dan doa syafaat akan kita tutup bersama dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ya Allah yang kekal kudus, kami bersyukur hari ini kami boleh datang sebagai jemaat GPN Amsterdam South Oost di dalam ibadah memuji membesarkan nama Tuhan, dan saat ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk bicara dengan Tuhan dalam syafaat kami. Kami berdoa untuk ibadah yang boleh dilakukan hari ini, biarlah menjadi berkat bagi setiap kami, menjadi harapan bagi setiap kami, menjadi kekuatan bagi setiap kami, menjadi penghiburan bagi setiap kami. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di seluruh dunia, biarlah Tuhan memampukan mereka untuk memikul tugas tanggung jawab mereka dalam kehidupan dunia yang makin hari makin menantang ini. Kami berdoa untuk pemerintahan dan bangsa-bangsa di seluruh dunia, khususnya bangsa kami Indonesia, Belanda, dan berdoa kami untuk Israel. Kami berdoa untuk pergumulan dalam dunia sekarang ini. Ada peperangan, bencana alam, kekerasan terhadap perempuan dan anak, ketidakadilan para janda dan duda dan anak yatim piatu, di mana saja mereka ada, di mana saja hal semua itu terjadi, biar Tuhan saja ada bersama dengan mereka dan berada dalam setiap situasi yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk Majelis Sinode Gereja Perki Nederland. Kami berdoa Tuhan, Gereja Perki Nederland memulai langkah mereka yang lebih dewasa. Karena itu kami berdoa untuk Majelis Sinode, biar Tuhan berikan hikmat-Mu untuk bisa dan mampu dalam terang kebenaran-Mu untuk mengurus segala sesuatu berhubungan dengan gereja ini. Kami berdoa untuk Ibu Pendeta Ida bersama dengan keluarga. Kami berdoa untuk pendeta-pendeta yang melayani di GPN. Kami berdoa untuk para majelis fungsionaris di GPN Amsterdam South Oost, Almere, Arnhem, Gelderland, Verburg, en Zwolle. Tuhan, mereka menjadi hamba-hamba-Mu yang dipilih, yang Tuhan pilih dan teguhkan untuk melayani di dalam jemaat di mana mereka ada. Kami yakin dan percaya ketika Tuhan memanggil, memilih dan meneguhkan, Tuhan juga akan menuntun, membantu, mengurapi mereka dengan Roh-Mu yang kudus supaya mampu melakukan tugas tanggung jawab ilahi mereka dengan takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat GPN Amsterdam South Oost yang ada dalam sakit atau dalam masa proses penyembuhan. Kami berdoa untuk Bapak Andre Sahetapi, Ibu Paula Beyer, Ibu Ade Marpau, Ibu Mahulete, Ica Mahulete, Ibu Sinta Sutisna, Ibu dan Bapak Pardede, Ibu Giok Mohtar, Ibu Truli Tanahatu, Bapak Robi Nelwan, Bapak Wil Mostart, Bapak Adrian Sumampau, dan Bapak Norman Aipasa. Kami mengimani Tuhan bahwa tubuh kami adalah bait-Mu, dan ketika kami mengalami kelemahan tubuh ini, Tuhan juga akan menguatkan kami untuk memulihkannya melalui bantuan para dokter, makanan, minuman, obat-obatan demi kesembuhan. Karena itu ya Allah, sempurnakanlah masa-masa herstelan dari saudara-saudara kami dan berikanlah kesembuhan yang sempurna di dalam kasih-Mu saja. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk jemaat yang berulang tahun hari ini, Novita Muri, Wofinu Muri, Saudara Muri. Bapa dalam surga, berterima kasih kami untuk 1 tahun kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi dirinya. Kami bersyukur untuk tahun-tahun kehidupan yang boleh Tuhan pakai
di dalam kehidupannya. Dan karena Tuhan sudah membuktikan Tuhan mampu untuk menjaga tahun kehidupannya, kami menyerahkan tahun kehidupan yang akan datang, yang akan dia lalui dalam kehidupan, dalam penjagaan Tuhan saja. Bapa dalam surga, kami berterima kasih untuk setiap pribadi yang melayani hari ini. Ada 2 vokal group, ada pemain piano, ada kantoria, majelis yang bertugas, koster, ibu-ibu yang mempersiapkan makanan dan minuman untuk kami nikmati bersama, yang mempersiapkan seluruh liturgi, mempersiapkan seluruh elemen liturgi yang kami gunakan di hari ini. Ya Allah yang kekal kudus, setiap kami yang melayani di hari ini, Tuhan perhitungkanlah pelayanan kami, lalu kembalikan menjadi berkat yang turun dalam kehidupan kami dengan tidak pernah berhenti. Bapa dalam surga, kami akan pulang dalam kehidupan kami. Kami akan menemukan berbagai tantangan yang akan datang dalam kehidupan kami. Karena itu kami mohon Tuhan, tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus. Berikan kami keberanian iman untuk menghadapi setiap tantangan yang ada dengan harapan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Inilah doa dan sembahyang kami ya Allah, yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gemeente van Jezus Christus. Het is tijd om collecte te verzamelen. Er zijn 2 collectezakken. De rode is voor kerkactiviteiten en de groen is voor diakonieactiviteiten. En er zijn ook kantong persembahan syukur Natal. Jullie kunnen tijdens na de kerk kunnen jullie de envelop in het envelop box kers zit in het achter. Marilah sebelum kita mengedarkan kantong persembahan, kita akan membaca secara berbalas-balasan yang tertera di Beamer. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan malah supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita akan menyanyi dari PKJ 146. Persembahanmu bawa dengan suka, bawa persembahanmu, apa citamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Oleh apa gejala
kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu dalam sukacitamu, bawa persembahanmu dalam bersyukur. Mari kita doakan persembahan yang telah kita berikan secara bersama-sama. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Ya Tuhan, terimalah syukur hati kami yang kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan kami yang ada sumber hidup dan berkat. Amin. Lieve gemeente in de Heer Jezus Christus, ik verzoek u om op te staan. Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Dan laten we samen zingen onze slotlied, PKJ 241. Kita nyanyikan sebagai lagu penutup dalam ibadah ini. Ingatlah bahwa apapun dalam hidup ini, tangan kita Tuhan yang pegang. Karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, dan jadilah saksinya dimanapun saudara berada, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede. Amen. Amen.
Laten we stil gebed. Amin. Jemaat, selamat memasuki minggu yang baru bersama dengan Tuhan dan di dalam Tuhan. So, how to sitten is, we gaan verder met gemeentemededeling Warta Jemaat pada hari ini, tanggal 15 Desember 2012. Pertama-tama, atas nama Majelis dan Jemaat Gereja Perki Nederland di Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan terima kasih pada Ibu Pendeta Debbie Jansen Sairtian atas bimbingan pada hari ini. Tuhan memberkati, kita masih sering ketemu lagi ya di tahun depan. Dan juga kepada Kantoria, kepada kor yang sudah membawakan puji-pujian, dan juga pada pendeta tamu, terima kasih atas puji-pujiannya, Tuhan berkati. Terima kasih atas permainan musiknya Ibu Susan, Tuhan berkati. Minggu depan tanggal 22 Desember, kebaktian akan diadakan di gedung ini, The New Start, seperti biasa pukul 9.30, dan akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Francis Makatipu Kambai. Jumlah kolektor dari minggu lalu tanggal 8 Desember adalah kantong biru sebesar 88,40 sen, kantong merah 84,50 sen, dan dari Kindernevendienst sebesar ada di sini. Oke. Tapi totalnya 172,90 sen. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Kebaktian perayaan Natal Gereja Perki Nederland kita Amsterdam Zuidoost akan diadakan pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 di gereja ini, The New Start, dimulai pukul 2 siang sampai jam 16. Kemudian akan dilanjutkan dengan ramah tamah. Kebaktian akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Ida Patinama. Kemudian kebaktian tutup tahun akan diadakan pada hari Selasa 31 Desember jam 2 siang sampai jam 4 sore. Kebaktian ini juga akan dipimpin Ibu Ida Anaria Rika Patinama dan akan diadakan perjamuan kudus. Ada undangan hari Minggu siang nanti, pada hari ini di Gereja Perki Nederland di Zwolle. Mereka akan mengadakan perayaan Natal, akan dirayakan di gedung The Brink 13 di Zwolle. Sekiranya ada waktu bisa mampir. Ya, demikian Warta Jemaat. Kita masih ada oleh-oleh sedikit bingkisan Natal dari Gereja Perki Nederland Amsterdam Zuidoost. Kami mohon Bapak Norman menyerahkan bingkisan Natal kepada Ibu Pendeta Debbie. Terima kasih atas pelayanannya selama tahun ini. Tuhan Yesus memberkati. Bersama Bapak Ivo di rumah titip salam. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih. Sekian Warta Jemaat. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. En voor de nieuwe gezichten, we gaan kennis maken buiten bij die recreatieruimte. God zegen. Udah ya.